Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali Bapak Ibu, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini Allah masih menyampaikan, Allah masih memberikan kepada kita nikmatnya, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kegiatan-kegiatan kita yang ada di rumah kita tinggalkan demi mendirikan qiyamul lail, salah satunya adalah salat tarawih. Tak semua nikmat itu dipergunakan orang dengan baik. Ketika kita mempergunakan nikmat yang Allah berikan itu dengan baik, berarti kita termasuk orang yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak saudara-saudara kita yang seagama, Allah kasih kesehatan tapi tidak Allah berikan hidayah, tidak Allah berikan nikmat kesempatan, enggak sampai dia ke masjid ini. Betul-betul yang ada di masjid ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat berangkaikan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, para orang tua yang saya hormati, apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sehat sangat berharga. Kapan kita tahu bahwasanya nikmat sehat itu sangat berharga? Ketika kita merasakan sakit. Kenapa sering Ustadz, kenapa sering penceramah menyampaikan nikmat sehat itu sangat berarti? Karena dengan nikmat sehatlah kita melakukan aktivitas kita. Kalau kita nggak sehat, nggak mungkin juga kita ada di masjid ini. Bapak Ibu, para orang tua saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini adalah malam yang ke-14. Di masjid ini malam yang ke-14. Di masjid lain ada yang udah malam ke-15. Di masjid lain lagi ada yang malam ke-16. Berbeda-beda. Tapi tujuannya sama. Jangan gara-gara perbedaan itu kita gak cakapan. Sama-sama ada dalilnya. Sama-sama ada yang menguatkan kenapa dia terlebih dahulu melaksanakan puasa. Tak bisa kita bantah. Kalau kemarin kita mengikut puasanya yang disampaikan oleh pemerintah, maka lebarannya juga nanti harus ikut pemerintah. Jangan nanti orang udah ada yang lebaran terlebih dahulu, ya besok saya ikut lebaran juga lah. Salah. Kalau kita ikut nanti atau terlebih dahulu lebaran, berarti kita mengurangi puasa kita satu hari. Kalau ada yang sudah puasa terlebih dahulu satu hari, berarti lebarannya lebih cepat satu hari dibandingkan dengan kita. Tak perlu kita perdebatkan, tak perlu kita permasalahkan. Yang perlu kita permasalahkan, bagaimana caranya saudara-saudara kita yang masih jarang ke masjid supaya dia datang ke masjid. Makanya kata Rasul, balighuni walau ayat. Sampaikan kebenaran itu walaupun satu ayat. Tetangga kita mungkin karena udah umurnya 40-an ke atas, malu dia takut nanti kalau misalnya pas ke masjid, loh kok tiba-tiba kayaknya besok mau hujan ini, kita bilang. Jangan, kita dukung dianya supaya apa?
supaya sama-sama kita meramaikan masjid atau rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Bapak Ibu para jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah manusia. Kalau dalam bahasa Arab manusia itu artinya pelupa, banyak lupanya. Sikit-sikit lupa, sikit-sikit lupa. Kenapa manusia itu Allah kasih sifat lupa? Karena salah satu perbedaan antara makhluk-makhluk yang lain adalah sifat lupa. Ketika kita lupa, benar-benar lupa ya, benar-benar lupa, jangan pura-pura lupa. Misalnya ketika awal Ramadan karena di bulan-bulan sebelumnya kita tidak berpuasa, di hari pertama pas paginya kita minum karena kebiasaan kita setiap pagi minum, tiba-tiba minum, padahal itu sudah masuk puasa, batalkah puasa kita? Tidak. Kenapa? Karena kita lupa, bukan pura-pura lupa. Beda. Lupa yang benar-benar lupa atau berpura-pura lupa. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya berdiri di depan Bapak Ibu ini bukan karena pintar, enggak. Bukan karena tinggi jabatannya, enggak. Karena jadwal saya malam ini. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya sampaikan tadi, balighuni walau ayat. Sampaikan satu ayat. Kalau memang itu benar, ada yang belum tahu, sampaikan. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Saling menasehati dalam kebenaran dan sabar. Itulah perlunya kenapa setiap malamnya, terutama di bulan Ramadan ini, ada ustadz di depan menyampaikan ceramah untuk mengingatkan kita. Yang setiap malamnya pun diingatkan. Kalau ditanya nanti satu-satu, pasti dari malam pertama sampai malam ini mungkin nggak sampai 50% yang ingat apa yang sudah disampaikan ustadz-ustadz kita. Itulah manusia, lupa. Makanya sering diingatkan terus bahwasanya kita ini hidup hanya sebentar. Tujuan kita apa? Akhirat. Wa akhiratu khairu wa abaqah. Akhirat itulah yang kekal. Hidup di dunia ini Bapak Ibu seperti kita dalam perjalanan, singgah sebentar. Pasti ada tujuan kita. Ketika kita nanti yang punya kampung mudik, pasti nanti ada berhentinya. Apa mana tujuannya? Kampung halamannya. Begitu juga dengan yang hidup. Kita hanya numpang sebentar. Tujuan kita akhirat. Apa yang kita bawa nanti ke akhirat? Harta kita yang kita carikah selama hidup? Anak kita yang punya jabatan atau yang cantik atau yang tampan, itukah yang kita bawa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau amal ibadah kita? Mana yang mau kita bawa Bapak Ibu? Harta, anak atau amal? Amal. Di mana mendapatkan amal itu? Apakah nanti kita dikubur masih bisa beramal? Tidak. Di mana kita bisa beramal? Ketika kita hidup di dunia. Makanya sudah disampaikan Ustadz beberapa hari yang kemarin bahwasanya dunia ini adalah tempat bercocok tanam kita. Kapan kita petik hasilnya? Nanti di akhirat. Tapi banyak kali sekarang orang-orang yang merasa hidup ini selamanya sehingga lupa dia bahwasanya ada kehidupan setelah dunia. Banyak. Apa buktinya? Ketika seseorang lupa mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, salah satunya puasa, berarti dia sudah lupa tugasnya sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia lupa? Wallahu a'lam. Kalau kita tanya nanti setiap orang, kenapa kamu tidak puasa? Kenapa kamu tidak sholat? Pasti berbeda-beda jawabannya. Belum dapat hidayah. Belum saatnya, nanti aja. Tahun depan aja puasa penuh. Memperbanyak ibadah atau mempersiapkan diri sebelum datang
ajal. Kehidupan ini hanya satu kali Bapak Ibu, tak ada dua kalinya. Kalau sudah ada dua kalinya, mungkin yang dikubur sana berlomba-lomba orang yang sudah mati itu balik lagi ke dunia. Untuk apa? Untuk beramal. Tapi nggak ada kesempatan itu, nggak ada yang kedua kali. Kesempatan itu hanya satu kali. Makanya kesempatan yang baik, kesempatan yang Allah kasih sama kita jangan dia sia-siakan. Menyesal itu belakangan memang, tapi kalau sudah menyesal tidak ada gunanya gigit jari, karena sudah menyesal. Allah kasih sama kita. Apa perbedaan manusia, binatang sama malaikat? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah di dalam surah At-Tin. Apa artinya Bapak Ibu? Allah telah menciptakan manusia sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik makhluk. Allah ciptakan makhluknya malaikat. Allah berikan apa yang Allah berikan kepada malaikat Bapak Ibu? Ada nafsu, ada akal, ada. Makanya dia tahu yang baik, selalu beribadah, tidak pernah berbuat maksiat satu detik pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah malaikat. Allah ciptakan makhluknya binatang. Apa yang Allah kasih kepada binatang? Ada akalnya? Enggak ada. Kalau misalnya ada monyet, oh kok pintar kali ya monyetnya, bukan karena ada akalnya, karena sudah kebiasaan dilatih. Jadi jangan sampai terucap dari bibir kita, kayaknya kayak ada akalnya lebih binatang itu. Enggak ada. Itu karena kebiasaan. Lumba-lumba kenapa dia bisa melakukan apa yang disuruh tuannya? Karena sudah sering dilatih. Nggak ada akalnya itu. Makanya jangan ibu heran, bapak heran ketika ada binatang berhubungan di depan ibu. Nggak ada otaknya, ibu bilang. Ini nggak ada otaknya. Jadi jangan kita salahkan. Nggak tahu malu dia itu. Kalau tahu malu dia binatang itu, bapak ibu sudah pakai celana di depan ibu. Tapi karena nggak Allah kasih akalnya, makanya yang tahu dia makan, minum berhubungan, itu aja yang tahu. Tetapi hebatnya Allah ciptakan manusia, Allah kasih dua-duanya. Allah kasih akal, Allah kasih nafsu. Ketika kita mempergunakan Allah yang Allah berikan kepada kita, akal yang Allah berikan kepada kita, bisa kita mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Ketika ada orang tidak mempergunakan akalnya di hal-hal yang baik, yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, berarti orang tersebut salah menggunakan akal atau nikmat yang sudah Allah berikan kepadanya. Jadi derajat manusia itu Bapak Ibu lebih tinggi dibandingkan malaikat. Karena Allah kasih nikmat yang dua tadi. Tapi jangan heran Bapak Ibu sebaliknya, ketika manusia itu tidak menggunakan akal dan pikirannya, lebih rendah dibandingkan binatang. Ada orangnya saat sekarang Bapak Ibu banyak lebih parah daripada binatang. Yang hidup sesuka hati. Kalau udah ada orang yang hidup sesuka hati, berarti lebih parah lagi daripada binatang. Mau maksiat silahkan, mau melaksanakan apapun itu yang tidak baik dilakukan, tak ada ubahnya seperti binatang, bahkan lebih hina dibandingkan binatang. Bapak Ibu para jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teruslah kita beribadah karena nggak tahu ajal itu kapan datangnya. Kenapa selalu diingatkan ajal? Banyak orang yang lupa tadi. Banyak orang yang lupa bahwasanya ajal itu kapan pun datangnya bisa. Kalau misalnya Bapak Ibu tahu buah-buahan itu dari mana duluan? Dari bunga. Bunga itu bisa jatuh. Bisa. Sebelum matang, sebelum tua banyak yang jatuh. Begitu juga dengan usia. Enggak hanya orang tua
yang sudah usianya 80-an yang meninggal terlebih dahulu. Anak yang beberapa hari pun usianya bisa meninggal. Setiap tahun kita mengingatkan ulang tahun, selamat ulang tahun. Bukan bertambah usia kita yang sebenarnya itu Bapak Ibu. Berkurang. Pada hakikatnya usia kita setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya, setiap tahunnya itu berkurang, bukan bertambah. Kenapa? Karena semua umur manusia, semua umur makhluk Allah sudah ada catatannya di Lauhul Mahfuz. Kalau usianya misalnya 45 tahun, berarti di sana itu sudah tertera 45 tahun. Nggak bisa bertambah, nggak bisa berkurang. Tapi ada Pak Iqmal yang bilang kalau misalnya menjalin silaturahmi, umurnya diperpanjang. Dalam suatu hadis bahwasannya yang disebutkan diperpanjang itu bukan usianya 45 jadi 46. Jadi apa? Keberkahannya. Ada orang yang hidup sampai 100 tahun, tapi nggak ada berkahnya, nggak ada gunanya Bapak Ibu. Tapi kalau usia kita sedikit, nggak sampai misalnya seumur Nabi kita, tetapi kita bermanfaat sama orang banyak, berarti itulah umur yang berkah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini adalah apa sih keistimewaan Ramadan ini? Banyak keistimewaannya Bapak Ibu. Makanya rugi orang-orang yang tidak melaksanakan puasa, yang tidak melaksanakan tarawih. Salat tarawih ini Bapak Ibu nggak ada di bulan-bulan yang lain. Kalau ibu salat tarawih di bulan yang lain, misalnya nanti pas setelah Lebaran, nggak sah salatnya, karena nggak ada. Salat tarawih ini hanya ada di bulan Ramadan. Makanya pahalanya banyak, Allah lipat gandakan. Kalau salat witir boleh Bapak Ibu kerjakan setiap hari setelah Ramadan. 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat itu boleh salat witir. Karena salat witir itu artinya salat ganjil. Tapi kalau salat tarawih ada di setelah Ramadan, tidak ada. Jadi jangan disia-siakan. Ada yang buat 8, ada yang lebih sampai 20, silahkan. Sama-sama ada dalilnya. Sama-sama ada hadisnya. Tergantung kita. Kalau kita mau 20, 8 di masjid, tambahi kurangnya di rumah. Kalau memang mau 8, selesaikan di sini sama witirnya. Begitu Bapak Ibu. Jadi jangan menyalahkan saya yang benar, sana yang salah, enggak. Semua yang dilaksanakan, yang kita laksanakan saat ini ada dalilnya masing-masing. Yang perlu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala memperbaiki ibadah kita, terutama di bulan Ramadan ini. Allah kasih selama 12 bulan 1 tahun, hanya Allah kasih kepada hambanya 1 bulan, supaya selama yang 11 bulan itu mana tahu banyak kelakuan, perbuatan, dosa yang kita laksanakan di 1 bulan inilah Allah kasih keistimewaan kepada kita supaya melebur dosa-dosa kita yang ada selama 11 bulan. Jadi jangan disia-siakan Bapak Ibu. Tahun depan ajalah fullnya sampai 29 atau 30. Ada yang kemarin Bapak Ibu, yang tahun lalu masih ada di sini, tapi tahun ini enggak ada. Ada. Jadi itu pun akan sampai nanti ke kita. Bisa jadi walaupun belum dipanggil Allah, tapi Allah kasih sakit, nggak bisa di sini. Jadi jangan disia-siakan. Bapak Ibu, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin Bapak Ibu, karena jadwal saya masih ada 2 lagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini adalah sebagai introspeksi diri saya juga kepada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini adalah amal kita diterima oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Yang sakit Allah sembuhkan, Allah angkat penyakitnya supaya bisa sama-sama bisa berkumpul di masjid ini. Demikian, mohon maaf, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf kepada Bapak Ibu kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Ada pepatah Arab mengatakan unzur maqala wala tanzur maqala. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.